Hey, halo sahabat Cantigi, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat, pembahasan kita kali ini adalah sejarah kereta api di Indonesia. Bagaimana awal mula adanya kereta api di Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Forstenlanden atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Sloet van de Biel, tanggal 17 Juni tahun 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, atau NISM, menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadsspoorwegen, atau SS, pada tanggal 8 April tahun 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang-Johannes Stumtram-Maatschappij, atau SJS, Semarang-Cirebon Stumtram-Maatschappij, atau SCS, Srayudal Stumtram-Maatschappij, atau SDS, Oost-Java Stumtram-Maatschappij, atau OJS, Pasuruan Stumtram-Maatschappij, atau PS, SM, Kediri Stumtram-Maatschappij, atau KSM, Probolinggo Stumtram-Maatschappij, atau PB, SM, Mojokerto Stumtram-Maatschappij, MSM, Malang Stumtram-Maatschappij, MS, Madura Stumtram-Maatschappij, atau MAD, SM, dan Delhi Spoorwegmaatschappij, atau DSM. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api juga dilaksanakan di Aceh, tahun 1876, Sumatera Utara, tahun 1889, Sumatera Barat, tahun 1891, Sumatera Selatan, tahun 1914, dan Sulawesi, tahun 1922. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok, hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, dan belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km, dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km, dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku, atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Muaro Pekanbaru. Untuk pengangkutan hasil tambang batu bara, guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api di Bandung pada tanggal 28 September tahun 1945, kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Republik Indonesia, atau DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia, tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia, bernama Stadsspoorwegen, Verenigde Spoorwegbedrijf, atau SSVS, gabungan SS, dan seluruh perusahaan kereta api swasta, kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai konferensi Meja Bundar, Desember tahun 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan
SSVS, menjadi jawatan kereta api, tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api, atau PNKA. Pada tahun tersebut, mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi, yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia, sebagai sarana transportasi andalan, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA, tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api, Perumka, tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kereta Api, Persero, tahun 1998. Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru. Inilah logo perusahaan PT KAI dari masa ke masa. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan, yakni PT Reska Multi Usaha 2003, PT Railing 2006, PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek 2008, PT Kereta Api Pariwisata 2009, PT Kereta Api Properti Manajemen 2009, dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 2015. Itulah sekilas sejarah perkereta-apian di Indonesia. Selain nama perusahaan yang berubah, logonya pun ikut berubah. Itu saja dari kami mengenai sekilas sejarah kereta api Indonesia. Semoga PT Kereta Api Indonesia terus berkembang dan dapat membangun jalur kereta api dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar, jika menurut kalian ada yang harus ditambahkan. Dan, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tanda suka, bagikan video ini, subscribe channel kami, agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sayonara.